warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, di sini sebelum kita mulai kita berdoa dulu, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum dimulai materi hari ini, Mbak Linda akan sampaikan sebuah materi, yaitu ayo menghindari perbuatan tercela. Siapa yang tahu perbuatan tercela itu apa? Perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang tidak baik, jadi harus dihindari. Nah, contohnya apa di sini? Kita akan membahas tentang menjauhi larangan yang telah dilarang. Nah, salah satunya yaitu menjauhi sifat sombong. Tahu nggak sifat sombong itu apa? Sombong. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang sombong. Oke, sombong sendiri itu apa sih? Nah, dalam Islam itu sombong itu adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak bagus, tercela. Nah, sombong sendiri itu memiliki disebabkan karena beberapa hal. Nah, contohnya ketika kita itu mempunyai, misalnya nih ada yang punya sepeda baru. Nah, terus bilang, ini loh sepedaku baru. Nah, makanya kita tidak boleh terlalu memamerkan, menyombongkan apa yang kita punya. Nah, pertama, jenis-jenis sombong nih. Yang pertama ada sombong terhadap sesama manusia yang Mbak Linda bahas ini tadi. Sombong kepada manusia ini itu yaitu adalah perbuatan yang tidak baik. Seperti halnya kita itu merasa paling hebat. Misalnya kok kita ternyata juara 1 di kelas, terus kita bilang sama teman kita, "Ini loh, aku tuh emang pintar." Nah, kita sangat menampak-nampakkan apa yang kita bisa. Padahal kita tidak boleh sombong seperti itu. Karena semua yang kita dapatkan, kita miliki itu, kita dapatkan dari siapa? Iya, dari Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Nah, akibat dari sombong, siapa yang tahu akibat dari sombong itu kira-kira apa sih? Yang pertama, ketika kita itu sombong, nanti kita akan dibenci oleh Allah. Jadi Allah itu membenci orang-orang yang sombong. Yang kedua, kita akan menjadi makhluk yang hina. Nah, jadi kita itu menjadi orang yang hina. Yang ketiga yaitu hatinya akan terkunci. Jadi kita akan mengunci, kayak merasa, oh kita itu bisa karena diri kita sendiri. Kita nggak sadar bahwasanya semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Ada juga menjadi penghuni neraka. Jadi orang yang sombong itu akan dimasukkan di dalam neraka. Nah, coba ada yang tahu tidak cara menghindari sombong? Sifat sombong itu caranya yang pertama yaitu memandang bahwa semuanya itu yang telah diberikan oleh Allah, termasuk hidayah, segala hal yang kita miliki itu hanya pemberian dari Allah. Jadi menjadikan kita itu orang yang rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, caranya itu kita ikhlas dalam beramal. Jadi ketika kita itu memberikan misalnya kita membantu, memberikan pertolongan, nah kita itu menjadi orang yang ikhlas, tidak boleh mengharapkan apa-apa, mengharapkan imbalan, dan juga tidak boleh kita itu menampakkan kepada orang lain bahwasanya itu loh yang membantu itu aku. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Kita harus melakukan segala hal itu semata-mata karena Allah. Nah, terus ada juga nih, menahan rasa takut dalam diri apabila Allah itu tidak menerima amalnya. Menanamkan rasa takut dalam diri apabila Allah itu tidak menerima amalnya. Jadi kita itu cara menghindarinya itu menjadikan orang itu, kita itu menjadi mempunyai rasa takut. Rasa takut bagaimana? Rasa takut dari Allah apabila Allah itu tidak menerima amalan yang kita
lakukan. Jadi kita itu jangan menjadi orang yang sombong. Terus memandang apa yang didapatkan itu hanyalah pemberian Allah. Yang kita dapatkan di dunia ini itu terjadi karena Allah. Nah, sifat tercela yang kedua yaitu adalah ria. Siapa yang tahu ria? Nah, ria sendiri itu adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah yang agar mendapatkan pujian dari orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Jadi sebelum ditutup, terakhir nih, tadi kita bahas lagi. Sifat tercela itu yang pertama tadi kita harus menjauhi sifat sombong. Yang kedua sifat ria. Yang ketiga sifat hasad atau dengki. Nah, kita itu harus menghindari segala sifat tercela. Kita harus melakukan segala kebaikan itu hanya kepada Allah. Oke, mungkin itu saja. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dilanjutkan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.